Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Muti dalam bidang studi biologi. Pada pertemuan minggu kali ini, materi kita mengenai tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ yang saling terintegrasi untuk melakukan proses pengubahan suatu zat menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses pencernaan pada manusia melewati dua proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Sistem pencernaan pada manusia tersusun atas beberapa organ dan kelenjar aksesoris yang saling terhubung. Sistem ini terdiri atas organ mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, kelenjar yang terdapat pada sistem pencernaan adalah kelenjar air liur, pankreas, dan empedu. Nah, kelenjar-kelenjar tersebut menyekresikan zat-zat lain yang dibutuhkan dalam proses pencernaan makanan. Nah, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang terdiri dari beberapa organ pencernaan yang membantu dalam mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang diserap berupa nutrisi dan dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu melibatkan organ-organ pencernaan. Adapun organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan pada manusia itu adalah yang pertama, mulut. Mulut adalah organ pencernaan pertama yang dilalui ketika makanan masuk. Mulut itu berfungsi untuk memakan dan mengunyah makanan yang masuk menjadi lebih halus, agar lebih mudah ditelan. Nah, makanan yang masuk ke dalam mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Adapun alat-alat pencernaan yang membantu proses pencernaan secara mekanik adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah gigi. Gigi manusia itu terdiri dari 3 jenis, yaitu gigi seri. Nah, pada orang dewasa gigi seri itu berjumlah 8 buah, yaitu 4 buah terletak di bagian bawah dan 4 buah terletak di bagian atas. Dan gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan. Nah, yang berikutnya adalah gigi taring. Pada orang dewasa, gigi taring itu berjumlah 4 buah. Gigi taring itu berfungsi untuk menyobek makanan. Nah, kemudian gigi geraham. Pada orang dewasa, gigi geraham itu berjumlah 20 buah yang terdiri dari 8 buah geraham depan dan 12 buah geraham belakang. Nah, gigi geraham itu berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, jumlah gigi pada anak-anak yakni 20 buah. Pada rahang atas dan rahang bawah terdapat 8 gigi seri, yaitu 2 dikali 4. Nah, kemudian 4 gigi taring, 4 dikali 1 dikali 1. Dan 8 gigi geraham, yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Nah, sementara pada orang dewasa ditambah dengan 12 buah gigi geraham belakang, yaitu 2 dikali 3 ditambah 3, sehingga jumlah gigi akan menjadi 32 buah. Nah, untuk mempermudah mengetahui susunan dan jumlah gigi, maka perhatikan rumus gigi berikut ini. Nah, sekarang perhatikan rumus gigi beserta bagian-bagian gigi, baik gigi susu maupun gigi permanen. Nah, di sini kita lihat gambar gigi bagian rahang atas dan rahang bawah, yang mana di sini disimbolkan dengan A, B, C, D. Nah, untuk A itu keterangannya itu adalah gigi seri atau incisivus, atau kalau kita bilang dilambangkan dengan I. Kemudian yang B ya, yang B ini adalah gigi taring atau caninus, yang mana dilambangkan dengan C. Nah, kemudian gigi geraham itu yang C ya. Nah, bagian C ini gigi geraham depan, atau kalau kita bilang premolar dilambangkan dengan P. Nah, kemudian yang D ini merupakan gigi geraham belakang atau dilambangkan dengan molar ya, atau M ya. Ini merupakan gigi geraham belakang. Nah, jadi di sini kita lihat ada rumus gigi sulung dan gigi tetap atau gigi susu dan gigi permanen. Nah, untuk gigi sulung atau gigi susu, di sini kita lihat jumlahnya itu ada 20, yang mana terdiri dari ini rahang atas dan ini rahang bawah, yang mana tadi disimbolkan dengan M, P, C, I ya. M ini molar, P ini premolar,
C itu caninus, I-nya itu ada incipus, yang mana terdiri dari I-nya itu 2, C-nya itu 1, P-nya itu 2, M-nya itu masih kosong ya, tidak ada. Jadi di sini kita lihat juga sama ya, semuanya atas dan bawah. Jadi sini 5 berarti 10, 5 tambah 5 berarti 20. Makanya jumlah dari gigi susu itu adalah 20 untuk anak-anak ya. Nah, kemudian kita lihat rumus gigi tetap atau permanen untuk orang dewasa. Yang mana sama, hanya saja ditambah dengan gigi geraham belakang ya, gigi geraham belakang atau disingkat dengan M atau molar ya, yang mana jumlahnya itu 3. Jadi tadi kalau gigi susu ini 20, ini 20 ditambah belakangnya ada 33, berarti 3 udah 6 tambah 3 6 dan ditambah 12. Makanya jumlahnya itu adalah 32 yang mana terdiri dari geraham ya. Geraham belakang tadi 3, kemudian geraham depan ada 2, kemudian gigi taring ada 1 dan gigi seri ada 2. Jadi jumlahnya ini untuk permasing ini adalah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3, yaitu jumlahnya ada 8. 8 tambah 8 16 ya kan, 16 ditambah 16 32, makanya rumus gigi tetap ini ya dengan jumlah 32. Nah, yang berikutnya adalah lidah. Lidah itu berfungsi sebagai indera pengecap dan membantu mencampur makanan di dalam mulut. Selain itu, mulut juga berfungsi untuk menghasilkan kelenjar ludah. Nah, kemudian kelenjar ludah berfungsi untuk melarutkan makanan dan memudahkan menelan makanan. Kelenjar ludah itu terdiri dari 3 bagian, yaitu glandula parotis, yaitu menghasilkan ludah yang berbentuk air. Kemudian glandula submaxillaris, menghasilkan getah yang terdiri dari air dan lendir. Kemudian glandula sublingualis, yaitu menghasilkan ludah yang terdiri dari air dan lendir. Nah, yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Makanan yang sudah dicerna di dalam mulut akan masuk ke kerongkongan atau esofagus melalui faring atau tekak. Nah, di kerongkongan makanan tidak dicerna, namun makanan akan mengalami gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan yang terjadi pada otot-otot saluran pencernaan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, kemudian yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ pencernaan berbentuk seperti huruf J. Nah, terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri di bawah diafragma. Nah, lambung itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kardia, fundus, badan, dan filorus. Nah, kelenjar lambung menghasilkan 2-3 liter cairan lambung yang mengandung enzim pencernaan, asam klorida, mukus, garam-garam, dan air. Nah, selama makanan berada di dalam lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan melibatkan enzim-enzim pencernaan dan bercampur dengan getah lambung. Nah, makanan dicerna oleh otot-otot lambung dan enzim sehingga makanan menjadi lembut seperti bubur. Nah, adapun enzim-enzim yang terdapat pada lambung itu adalah asam klorida atau HCl yang mana berfungsi untuk membunuh kuman yang terdapat pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, kemudian pepsin. Pepsin itu berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian lipase. Lipase itu berfungsi untuk mencerna lemak. Kemudian renin. Renin itu berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu. Nah, jadi di dalam lambung itu terjadi pencernaan secara mekanis dengan bantuan gerak peristaltik dan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan asam lambung dan enzim pepsin serta renin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah usus halus. Usus halus berbentuk seperti tabung tipis atau selang yang digulung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Nah, berdiameter 2,5 cm dan memiliki panjang sekitar 3-5 meter. Nah, usus halus itu terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum yang mana memiliki panjang 23-30 cm. Nah, dinamakan usus 12 jari karena usus ini memiliki panjang sekitar 12 jari orang dewasa yang diajarkan. Nah, kemudian usus kosong atau disebut juga dengan jejunum yang memiliki panjang 1-1,5 meter. Nah, kemudian usus penyerapan atau ileum yang mana memiliki panjang 2-2,5 meter. Nah, pada usus ini makanan akan diserap oleh tubuh. Nah, pada usus penyerapan dilapisi oleh tonjolan yang disebut juga dengan vilus. Nah, pencernaan makanan di usus halus ini dibantu oleh pankreas yang terletak di permukaan bawah lambung. Struktur usus halus memiliki banyak jonjot usus yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan.
sehingga makanan dapat terserap sempurna. Pada usus halus terjadi gerakan peristaltik dari kontraksi ritmik otot kolos longitudinal dan sirkuler yang menggerakkan kimus atau bubur usus. Nah, ke arah bawah sepanjang saluran. Nah, di dinding usus halus banyak mengandung kelenjar mukosa halus yang menghasilkan 3 liter getah per hari. Nah, getah ini mengandung enzim sakrase, maltase, laktase, serta eriksinogen. Nah, fungsi usus halus itu adalah mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, yang berikutnya adalah usus besar. Usus besar itu memiliki bentuk seperti U terbalik. Usus besar itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu cecum, usus tebal, dan rektum. Nah, makanan yang masuk ke usus besar adalah makanan sisa hasil penyerapan dari usus halus. Oleh karena itu, usus besar bertugas untuk menyerap hasil penyerapan dari usus halus. Selain itu, usus besar juga berfungsi untuk menambahkan kadar air apabila kandungan air pada sisa makanan sedikit. Nah, hasil penyerapan di usus besar ini akan membentuk feses atau kotoran yang akan dikeluarkan oleh anus. Nah, pembentukan feses di usus besar ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter, tapi diameternya 2 kali lebih besar. Nah, yang berikutnya adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dalam proses pencernaan, yang mana berfungsi untuk mengeluarkan feses atau kotoran. Nah, makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Nah, maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Nah, itulah proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, ingat ya, pencernaan ini terjadi di saluran pencernaan kita, yang mana dimulai dari mulut menuju ke esofagus. Kemudian dari esofagus menuju ke lambung, dari lambung menuju ke usus halus, dari usus halus menuju ke usus besar, dari usus besar menuju ke rektum, dan terakhir menuju ke anus. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.